Orang Islam tahu bahwa pengambilan hukum apapun bentuknya memang dari Rasulullah, dari hadis. Ya. Jadi Rasulullah pun tidak berani menentukan kalau tidak ada wahyu yang turun dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian kelas 10 yang saya cinta dan banggakan. Mari kita melanjutkan pelajaran kita ulum hadis untuk pertemuan hari ini. Yang pelajaran tentang masalah asar, khobar dan diskusi. Anak sekalian, kita bisa melihat setelah kita melihat sunnah ada beberapa perbedaan bahwa asar menurut tinjauan etimologi adalah berarti bekas sesuatu atau sesuatu. Ya. Itu atau nukilan yang dinukil dari Rasulullah. Itu menurut etimologi. Menurut terminologi, beberapa istilah terminologi atau istilah atau uraian saja. Para ulama mengatakan bahwa asar mempunyai pengertian sama dengan khobar dan hadis. Artinya itu sama-sama sesuatu dari Rasulullah. Memang semua dari Rasulullah. Cuman ada yang menyampaikan siapa, itu ada. Tapi di sini punya pengertian bahwa asar juga dinukil, diambil semua dari Rasulullah. Orang Islam tahu bahwa pengambilan hukum apapun bentuknya memang dari Rasulullah, dari hadis. Ya. Jadi Rasulullah pun tidak berani menentukan kalau tidak ada wahyu yang turun dari Allah. Baik seperti hadis qudsi maupun Al-Quran. Jadi para muhaddisin, para penentu hukum, para pengambil keputusan kebijakan hukum memang tidak berani kalau itu tidak dari Rasulullah. Adapun bentuknya ada seperti ada asar gitu. Dan di sini ada beberapa ahli fikih yang sebagian juga mengatakan bahwa maudhifu ila sahabati wa tabi'in min aqwalin wa fa'alin, perkataan dan perbuatan yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Ada seperti itu. Ada jadi perkataan ya dan perbuatan yang disebut dari sahabat misalnya tentang masalah fadilah jamaah sholat subuh dan sholat isya dari Utsman misalnya. Ini pun juga dari Rasulullah, cuman dia yang mengatakan menyampaikan begitu. Ya. Kemudian ada khobar, duanya ada khobar. Apa artinya khobar itu? Menurut bahasa atau lugawi atau etimologi, kabar artinya adalah warta, khobar dan berita. Ya. Kemudian ada berpendapat dari beberapa ulama lain bahwa khobar dimaksudkan adalah berita yang diterima dari selain Nabi Muhammad dan diriwayatkan oleh para khobar atau muhaddis. Ya. Jadi sama. Jadi kemudian ada beberapa pendapat lain maudhifu ila Nabi Rasulullah au ghairihi, segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi atau yang dari Nabi. Seperti dari Abi Thalib misalnya. Nasunati wudu'ul kafi tahta surati fi sholat. Sunnah adalah meletakkan tangan di bawah pusat sewaktu melakukan sholat. Jadi ini khobar yang berasal dari Nabi Abi Thalib. Kemudian yang ketiga ada istilah hadis qudsi bahwa pengertiannya adalah perkataan yang disabdakan Nabi dengan mengatakan bahwa Allah berfirman, Wallahu ta'ala, Allah azza wa jalla. Situ biasanya bahasa Arabnya. Tapi menyandarkan perkataan itu kepada Allah dan beliau meriwayatkan dari Allah. Jadi kemudian Al-Kirmani menyampaikan bahwa hadis qudsi adalah disebut hadis ilahi dan hadis robbani. Dan menurut At-Tibi bahwa hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan mimpi atau ilham. Ya. Kemudian Nabi menerangkannya dengan susunan kalimatnya sendiri dengan menyandarkan maknanya dari Allah. Perbedaannya secara Al-Quran dengan hadis qudsi.
Kalau Al-Quran adalah wahyu Allah yang lafaz dan maknanya dari Allah, itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi adalah wahyu ya dari Allah, itu ajaran dari Allah yang lafaznya itu dari Nabi dan maknanya dari Allah. Dan di situ ada ciri-cirinya qala Allah azza wa jalla. Maka dari maknanya itu dari Allah, redaksi susunannya itu dari Nabi. Seperti dalam suatu sabdanya, qala Allah azza wa jalla atau qala Allah taala, ada seperti itu ciri-cirinya. Ana jadoni abdi bi wa ana ma'ahu hayathu yadhkuruni wal Bukhari. Artinya adalah Allah berfirman, aku adalah menurut persangkaan hambaku dan aku beserta dia di mana saja dia menyebut atau mengingat aku. Jadi ini bermaksud bahwa ini adalah suatu wahyu dari Allah. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan dengan perkataan sendiri, tapi intinya itu adalah dari Allah. Bahwa Allah itu akan beserta pada orang-orang yang selalu ingat pada Allah. Atau kita sedang belajar baca basmalah misalnya, ingat pada Allah, maka Allah akan membimbing kalian belajar dengan baik, dengan mudah, memiliki ilmu yang bermanfaat, mendapat ilmu yang jadi petunjuk misalnya. Jadi kalau kalian dalam apapun ingat pada Allah, misalnya minta selamat seperti inilah peristiwa ada banjir, ingatlah pada Allah. Apapun yang kamu sampaikan pada Allah, minta selamat, Allah akan menyertai kita, ya selamat. Menurut hadis ini. Jadi kalian bisa, kalau khaisul qurun ini, kalau kalian dalam keadaan apapun, di mana berada, kalau ingat pada Allah, apapun yang menjadi harapan dan menjadi pikiranmu, Allah akan menyertai kamu. Bahkan doamu pun dikabulkan oleh Allah. Maka kaitannya dengan masa-masa sekarang, kalau kalian dalam keadaan di rumah misalnya belajar dan ingin nanti kalau belajar di madrasah misalnya ingin masuk, mohon pada Allah agar nanti kalian bisa sekolah kembali di madrasah. Bagaimana Allah akan mengendalikan, merubah keadaannya semakin baik gitu. Menurut apa diskusi ini. Nah, jadi kalian ketika mempunyai pemikiran apa saja dengan Allah. Dalam sekalian masih habis, kita sudah luhur. Saya punya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.